nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, suburlah bumiku, ku ingat ibuku dongengkan cerita kisah tentang jaya Nusantara lama. Tentram kata rahaja di sana. Jangan lupa tanggal 24 sampai 26 Agustus 2025, mari kita bersama-sama tilik Segoro Lor di Pantai Tambak Rejo, Desa Mulyaharjo, sebelah selatan Pabrik Rajungan, atau dari muara Pantai Sekembu ke arah selatan. Tilik Segoro Lor merawat seni, budaya, dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tri, Bung Karim, Mas Puji, dan Mas Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Di sini kita hadir kembali setelah beberapa kali juga Mas Tri ini sempat ngobrol di podcast kita Monsendika, ngobrol santai bareng Dinda Kirana, dan alhamdulillah kita bisa bersua kembali di sini. Kita berbicara tentang kegiatan-kegiatan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara yang mungkin butuh merdeka dengan tema Tilik Segoro Lor, peran masyarakat mewujudkan kemerdekaan, keadilan, dan ekologis. Saya sangat hati-hati membacanya, jangan sampai kesleo ini, karena ini penting sekali untuk kita pahami makna dari tema yang kita angkat. Di sini Mas Tri selaku Ketua Aji Cakra Indonesia yang berada di Kabupaten Jepara, ya Mas Tri ya. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Mas Tri tentang seperti apa sih tema yang kita angkat di sini, peran masyarakat mewujudkan kemerdekaan, keadilan, ekologis ini. Banyak sekali yang belum memahami. Tema kok sampai rumit gitu sih, gitu. Itu maksudnya apa gitu? Mas Tri sebagai opening statement silahkan bisa disampaikan. Iya, terima kasih. Jadi tema tadi itu memang bertepatan dengan momen, ya, momen Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan. Terus dengan momen adanya kegiatan Tilik Segoro Lor, dan ya. momen ketika kita tidak henti-hentinya untuk menggugah kesadaran masyarakat terkait dengan kondisi lingkungan saat ini. Jadi kenapa kita sebut ekologis tadi? Jadi ekologis bagaimana menjaga harmonisasi antara lingkungan dengan manusia dengan alam, ya. Jadi tidak kita pungkiri bahwa semua yang ada di alam ini ada keterkaitan, ya. Nah, sehingga tadi Tilik Segoro Lor itu kan salah satu peran masyarakat di situ. Peran masyarakat yang mana? Peran masyarakat dari teman-teman seniman yang kita hadirkan saat ini, sehingga peran masyarakat salah satunya adalah tadi Tilik Segoro Lor itu adalah peran masyarakat yang ada di Jepara, dari teman-teman seniman. Bagaimana mereka berekspresi terkait dengan kondisi lingkungan terutama di daerah pesisir, dan itu saya kira sudah menjadi agenda rutin dari teman-teman di sini gitu. Itu maknanya seperti itu ya. Tilik Segoro Lor ini semuanya mengajak untuk kita menilai, melihat Segoro Lor ini maknanya ada apa di sana. Dan ini peran masyarakat di sini mewakili para seniman yang hadir di podcast kita ini, mewakili bahwa ayolah kita mewujudkan kemerdekaan, keadilan, dan ekologis, bahwa kita ini semua sama-sama, ayo membangun bersama-sama lingkungan alam ini, jangan sampai kita biarkan rusak, kita pelihara dengan baik. Kita butuh mengeksplor dan juga kita butuh ruang di sini untuk berkegiatan seperti mungkin kegiatan oleh para seniman. Dan satu lagi Mbak, saya tambahin, jadi kemerdekaan tadi belum saya sampaikan. Kemerdekaan di sini dalam arti kita terbebas dari kekhawatiran tadi, ketakutan ya, ketakutan dari khawatir cemas dengan kondisi lingkungan kita, khawatir dengan kerusakan lingkungan kita. Itu harus kita merdeka dari semua itu. Sehingga teman-teman di sini sudah melakukan itu, bagaimana berupaya menggugah kesadaran. Baik, terima kasih Mas Tri sebagai opening statement. Ini kami juga pengen ke sebelahnya nih, Bung Karim yang sudah lama juga berkecimpung di dunia fotografi di Kabupaten Jepara, dan beliau ini juga seorang seniman, seorang budayawan yang sudah tidak asing di masyarakat Kabupaten Jepara. Kami juga pengen tahu versi Bung Karim ini, Tilik Segoro Lor. Tilik itu Segoro Lor, Segoro kan di sini banyak sekali ya. Lor itu yang dimaksud Lor itu seperti apa? Tadi Segoro ini maknanya, Segoro ini kan luas sekali ya, Segoro ini. Ada pantai Badengan, pantai Kartini, ada pantai yang di sana ya, di ujung Bondo sana. Banyak sekali. Seperti apa, Bung Karim? Ya, jadi saya teringat ada pertanyaan yang
menggelitik ya. Jadi, Tilek kok segoro. Iya. Apa mosok nilai segoro. Tilek ya tilek wong loro kan gitu. Kan kebiasaane Iya, di betul. masyarakat kita kan begitu. Biasanya memang nilai wong loro kan gitu. Umumnya kan begitu. Ya, tilek segoro itu banyak yang penasaran juga kenapa tilek segoro itu ada apa juga gitu. Jadi di kami ini tilek segoro ini adalah tidak seperti kita tilek wong loro gitu, enggak ya, tapi secara laku bisa dikatakan hampir sama Hampir ya. sama, Artinya tapi adalah tapi kita kemas dengan dengan kesenian ya, dengan tujuan membangun keakraban antara manusia dengan alam itu sendiri. Semakin kita akrab, semakin kita tahu, maka tumbuh kesadaran untuk saling menjaga. Ini yang penting menurut saya di situ. Dan diawali dari Tilek Segoro Lor ini dan kami tetap menjaga konsistensi dalam hal gerak Tilek Segoro Lor ini, dengan harapan juga akan tergugah banyak masyarakat melakukan hal yang sama, melakukan hal-hal penyadaran, melakukan membangun keakraban dengan alam sehingga akan terjaga secara ekologis. Kemudian hubungan manusia dengan alam itu juga akan semakin baik. Kalau bahasanya Mas Tri, hubungan timbal baliknya ini saling menguntungkan. Nah, disitulah istilahnya keindahan alam ini, termasuk salah satunya manusia ini juga bagian dari alam juga ya. Berarti ini termasuk ajakan bareng-bareng ke masyarakat, ke kita semua diminta untuk ayo sadar semuanya bahwa Tilek Segoro Lor, ayo bareng-bareng kita Tilek Segoro Lor yang kondisinya ini alamnya perlu perhatian khusus. Seperti itu Bung Karim atau sebagaimana? Ya, makanya kami bergerak terus ini karena tidak hanya kami melakukan ini secara eksklusif ya, tapi juga kami terus tetap melibatkan yang lain juga seniman-seniman yang lain, tidak hanya di kami ini, dan juga masyarakat. Bahkan besok ini juga ada workshop juga yang melibatkan anak-anak pesisir setempat di situ. Setidaknya apa yang Bung Karim sampaikan ini adalah mewakili ya Pak, ya Bung ya, mewakili apa yang dirasakan unek-unek oleh seluruh seniman di Kabupaten Jepara atau seluruh masyarakat Kabupaten Jepara bahkan. Ya kami kami hadir dengan kultur berkesenian yang baru ya, yang di sini yaitu karena lebih mengakrabkan, lebih mendekatkan hubungan antara manusia dengan alam ini, dengan kesadaran itu. Kemudian di sini banyak ruang-ruang yang belum tergarap, jadi ini kita mencoba untuk memanfaatkan itu. Kalau kita abai terhadap ruang-ruang atau yang potensial untuk kita jadikan satu kegiatan atau gerak dalam penyadaran ini, dan kita abai, semakin kita abai juga akan semakin semakin rusak atau semakin nganggur. Semakin nganggur ini dalam arti tidak terpakai, bahkan mungkin dipakai untuk yang tidak tepat misalnya gitu kan. Kerusakan ini akan semakin membesar, semakin parah. Baik, Bung Karim ini adalah setidaknya mewakili masyarakat Kabupaten Jepara, para seniman yang ada di Kabupaten Jepara. Cerita di hati seorang para seniman di sini disampaikan, di sini diutarakan. Ayolah kita sama-sama bergerak untuk membenahi alam ini, untuk selalu bersahabat dengan alam ini. Jangan sampai alam ini terabaikan dengan dilakukan kegiatan-kegiatan yang tidak semestinya. Mas Puji sekarang, Mas Puji, saya pengen sebagai cara pandang seorang seniman yang ada di Kabupaten Jepara ini, pelukis yang handal, Mas Puji sangat bagus karya-karyanya, diakui di Kabupaten Jepara, bahkan banyak pembeli-pembeli yang wow gitu untuk karya-karya Mas Puji ini, berani membeli mahal karena karya yang sangat bagus. Mas Puji, seniman Kabupaten Jepara, bisa disampaikan di sini keluhan-keluhan seperti apa mengajak Tilek Segoro Lor ini sehingga menjadi salah satu tema yang kita angkat untuk menyadarkan seluruh masyarakat Kabupaten Jepara, pemangku kebijakan dan lain sebagainya. Di sini bisa disampaikan, Mas Puji? Ya, melalui karya harapan kami dengan Tilek Segoro itu kan, melalui karya-karya kami yang kami sajikan di event Tilek Segoro ini mampu menggugah terutama kepada kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga atau tetap menjaga keselarasan, kelestariannya, karena
karena masyarakat Jepara itu bisa dibilang sebagian besar itu laut menjadi topangan hidup, penopang kebutuhan kehidupan dengan mencari ikan di laut gitu kan. Nah, tentu saja kita harus timbal baliknya dengan memelihara atau merawat supaya ikan itu tetap ada di perairan pantai utara ini gitu kan. Iya. Sesuai dengan kalimat yang Mas Puji sampaikan, serusak apa sih sekarang kondisinya? Ikan ini harap dipelihara. Karena ini Mbak, karena terutama terumbu karang, terus kemudian pencemaran lingkungan di itu, sekitar laut, Segoro. Ya, itu tuh akan berefek pada ketika itu tidak dijaga, ikan itu akan ekosistemnya itu akan menjauh, ikan akan menjauh dari garis pantai, kemudian nelayannya akhirnya golek iwak ayo kaduan nelayan mentengasi, kemudian kita harus punya banyak dulu nggak seperti itu ya? Dulu nggak seperti itu. Gitu. Dulu di Pulau Panjang saja sudah emberan, kalau kita mau mancing saja itu untuk emberan dulu. Sekarang apa? Karena terjadi abrasi, terjadi pencemaran air lautnya sehingga ikan itu akhirnya menjauh. Ini keluhan juga ya yang disampaikan. Saya pernah di Bali. Iya. Di Bali walaupun di sana penduduknya padat, cuman mereka punya kesadaran untuk menjaga kelestarian laut, terutama untuk tidak membuang limbah atau sampah di laut. Kemudian itu untuk apa? Ya untuk keuntungan kita juga. Akhirnya ikan itu akan kerasan sehingga kita mudah mendapatkan ikan. Ini sudah mendekati parah atau sudah parah banget? Ya semakin menjauh gitu kan. Mancing ya terlalu ngomong itu gitu ya. Baik Mas Puji, sebelum saya ke Mas Roni, saya masih bersama Mas Puji terlebih dahulu. Kami pengen tahu, tadi sempat menyampaikan bahwa event ini saya garis bawahi ya. Tadi sempat menyampaikan event ini. Kita belum tahu ada apa, kok ada kalimat event ini. Berarti memang ada acara besar gitu yang dilakukan oleh para seniman Kabupaten Jepara ini. Apa itu Mas Puji? Ya, di Tilik Segoro Lor itu adalah nama event ya. Nama event yang kita selenggarakan. Kapan itu? Tanggal 24 sampai tanggal 26 Agustus. Oh iya. Ya itu. Namanya Tilik Segoro Lor eventnya. Ya, eventnya namanya Tilik Segoro Lor. Di situ nanti ada pameran. Apa saja itu? Seni rupa, lukis, patung. Pameran lukis, patung, ya. Instalasi ada. Kemudian penampilan teman-teman sastra, mungkin baca puisi juga ada, musik juga ada. Kemudian mungkin performance arts, nanti juga ada teman-teman yang mengisi di performance artnya, dan terutama kita sebisa mungkin untuk memberi bahwa pentingnya memberi kesadaran kepada masyarakat pentingnya menjaga dan melestarikan alam gitu ya. Kapan itu diselenggarakan Mas Puji? Ya nanti tanggal 24 Agustus sampai 26 Agustus. Lokasinya di Tambak Rejo. Pantai Tambak Rejo. Desa Mulyoharjo. Itu sebelah selatan Sekembu lah, Muara Sekembu. Sebelah selatan Muara Sekembu. Di situ ada lapang luas yang bisa dihadiri seluruh warga masyarakat Jepara begitu? Iya. Kalau misalnya tumplek blek jadi satu di situ, kita bereksplor di situ. Keren ya? Iya. 24 sampai 26. Ini sebetulnya. Iya, Agustus nanti. Tinggal sebentar. Ini sudah tanggal berapa ini? 15 loh ini. Iya. 9 hari lagi lah, seminggu lah. Iya, baik. Dan kemudian acara besar seperti itu digelar ya. Kita pengen tahu juga gimana sumber pendanaannya ini, apakah sama seniman kompak begitu atau seperti apa? Ya, kita punya teman-teman yang istilahnya mendukung sepenuhnya, terutama untuk pendanaan awal. Pendanaan awal nanti ada donasi dari teman-teman kita juga. Kita belum ke maksudnya pemangku kebijakan itu belum, karena mepetnya waktu ya, mungkin Iya. Baik Mas Puji, saya pikir untuk sementara cukup dulu. Saya beralih ke Mas Roni untuk melanjutkan apa yang disampaikan Mas Puji juga sebagai seorang seniman Kabupaten Jepara, mewakili teman-teman seniman seluruh Kabupaten Jepara yang di sini pengen bereksplorasi, di sini pengen melakukan kegiatan yang spektakuler untuk menjaga kelestarian alam, untuk melestarikan kegiatan-kegiatan setidaknya melindungi alam ini agar tidak rusak, sehingga membuat sebuah kegiatan acara di situ tidak menyampaikan unek-unek isi hati, jeritan hati. Tolong ini kami, alam ini yang harus selalu dijaga. Yang sering mengotak-ngatik kayu sehingga kayu itu bisa menjadi indah, Mas Roni. Kita sudah tidak asing lagi, silakan. Ya, pertama kita berpikir dulu bahwa alam itu
atau laut itu subjek, kayu juga subjek. Artinya ada hubungan intersubjektif antara laut, kayu, pohon, hutan, tanah, air. Bagi kita sering nyanyi lagu Ibu Pertiwi gitu, tanah air. Seperti kunjungan atau tilik ke segoro itu ya seperti kita kunjungan ke ibu sendiri. Bahkan sampai pada wajah ibu kita. Ternyata wajah ibu kita ya indah juga. Ada yang nggak indah juga. Gitu. Jadi kita baru tahu kalau kita tilik. Kalau kita tidak tilik ya nggak tahu. Nggak tahu ya. Karena sekarang banyak berita hoax. Iya betul. Karena tilik itu kita tahu, dan setelah kita paradigma berpikir kita itu hubungan intersubjektif, maka harapan kita alam akan lestari. Dengan alam lestari itu manusia juga akan terjaga sampai ke generasi itu diwariskan, karena alam ini bukan milik kita sebenarnya, tapi milik generasi kita. Kalau bukan kita yang kita menjaga, harus menyiapkan pada generasi baru. Iya. Ke generasi masa baru depan generasi kita nanti seperti apa Ojo kalau kita tidak menjaga? Iya betul. Kita misalnya kita nandur kelopok, itu kan yang menikmati nanti anak cucu kita. Nandur pohon apa. Jangan potong terus ya, dipikir nandur juga. Betul. Baik. Dan event-event yang akan dilaksanakan nih Mas Roni kan juga salah satu bagian dari kepanitiaan kegiatan itu ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Event digelar ini tujuannya sebenarnya untuk apa gitu? Sebetulnya sih kalau disebut event ya enggak juga sih, karena kita lebih ke laku berkesenian di outdoor atau ruang hidup, ruang lebih merespon ruang. Gini Mas Roni, jadi setidaknya Tilik Segoro Lor ini punya makna yang sangat luas sekali, dan di sini ternyata event juga sudah akan digelar pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2025 sebagai seorang seniman Jepara yang suka mengotak-atik kayu sehingga kayu itu bisa menjadi indah. Ini Mas Roni Lantang. Seperti apa Mas Roni? Ya sebenarnya kita ingin mengajak pada khalayak atau masyarakat untuk Tilik Segoro Lor itu sendiri. Artinya biar masyarakat tahu apa problematika yang ada di Segoro. Karena baik Segoro maupun kali itu sudah menjadi pembuangan sampah. Itu ya. Yang saya amati sih seperti itu. Kemudian selain sampah juga pesona laut, biota laut, terumbu karang dan lain sebagainya itu bisa menjadi bahan inspirasi, bahan inspirasi seniman untuk kekaryaan. Kemudian perahu-perahu, pulau-pulau itu bisa untuk dilukis siapa. Dalam Tilik Segoro Lor itu kita menjadikan laut itu sebagai subjek artinya seperti nyanyian Ibu Pertiwi itu, tanah air itu kan sering merepresentasikan laut, tanah, air itu sebagai ibu. Baik Mas Roni, terima kasih ya Mas Roni ya, penjelasan-penjelasannya ini. Setidaknya kita selalu menjaga bumi tercinta, bumi Kartini ini, Jepara yang sangat luar biasa, Jepara yang terletak di ujung dan di pesisir pantai, dikelilingi oleh pantai. Kita rawat dan kita lestarikan, kita jaga. Mas Tri, di sini teman-teman seniman Kabupaten Jepara ternyata bercurhat, mencurahkan isi hati, pengen agar bumi Pertiwi ini selalu dijaga, selalu dilestarikan. Dari Mas Tri sendiri, komentar seperti apa atau pendapat seperti apa ketika event mau digelar, mengajak seluruh masyarakat, ayo kita sama-sama bereksplor. Bagaimana menurut Mas Tri? Iya, jadi kegiatan Tilik Segoro Lor ini, upaya penyandaran yang dilakukan teman-teman ini patut kita apresiasi, paling enggak. Itu menggugah kesadaran kita dan masyarakat bagaimana kondisi lingkungan yang ada di pesisir, ya, karena fokusnya di Segoro tadi. Bagaimana yang disampaikan oleh Mas Roni, Mas Puji dan Mas Karim tadi dengan pandangannya masing-masing, tapi dalam satu visi yang sama, yaitu menggugah kesadaran dalam menjaga lingkungan, terutama khususnya di Kabupaten Jepara, dan menggugah para pihak, istilahnya para pejabat atau pihak yang berwenang, ya, masyarakat secara umum, secara luas, dan para pejabat. Bagaimana ini salah satu peran masyarakat yang sudah dijalankan. Nah, kita tunggu bagaimana peran pejabat yang sudah dijalankan. Iya, baik. Mas Tri Hutomo, di sini kan teman-teman seniman, teman-teman budayawan mau menggelar acara yang spektakuler lah kita melihat, karena kalau kita mendengar yang dijelaskan tadi kayaknya wow banget gitu, mulai 24 sampai 26. Mereka juga belum tahu ini ternyata pendanaannya seperti apa. Dari Mas Tri mungkin ada semacam kayak solusi ya untuk
bimbangnya atau galaunya para teman seniman Kabupaten Jepara ini tentang kegiatan, tentang melindungi alam sekitar, tentang cinta tanah air, Ibu Pertiwi yang tadi sempat disampaikan, jeritan hati ini seperti apa cara pandang Mas Tri dan solusi Mas Tri untuk kegiatan tersebut, dana ini terutama Mas Tri. Ya, itulah yang kita sampaikan tadi, menggugah kesadaran, dan di sini kesadaran itu bukan hanya kesadaran, tapi di situ ada kepedulian. Nah, kepedulian dalam bentuk apa? Ketika teman-teman ini berkegiatan dalam rangka tadi memposisikan diri sebagai peran masyarakat untuk menyadarkan, mengedukasi kepada masyarakat dengan kegiatannya tersebut, paling tidak pihak-pihak di luar itu bisa berperan dengan kepedulian. Salah satunya adalah yang kemarin disampaikan Mas Roni, ada t-shirt ya, kaos itu salah satu sumber pendanaan ya, bagaimana memberikan kontribusi dari teman-teman, memberikan timbal balik. Kalau tadi kita sebut timbal balik, jadi teman-teman memberikan timbal balik berupa t-shirt dan kita berkontribusi dengan pendanaan itu salah satu. Tapi paling enggak di sini yang kita garis bawahi memang tadi di luar dari teman-teman di sini paling enggak ada tadi kepedulian, guyup dalam satu visi misi tadi itu Mbak Dina. Apa harapan Mas Tri dalam talkshow ataupun podcast yang kita gelar kali ini? Mungkin ada keinginan-keinginan yang ingin disampaikan dari Mas Tri, unek-unek dari hati kepada pemangku kebijakan juga atas lestari lingkungan, lestari alam ini untuk Ibu Pertiwi, alam Jepara, lingkungan Jepara agar jangan dinodai dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, harapannya? jadi sesuai tema itu kan paling tidak kita mengajak hubungan manusia dan alam ini terjadi harmonisasi, dan di situ terjadi keadilan di sini. Jangan sampai manusia ini terus mengeksploitasi dengan kekayaan alam yang ada sehingga mengabaikan tadi keindahan alam, ya, keindahan pesisir, dan mulai susah, itu jadi kepentingan nelayan misalnya itu terabaikan. Disinilah ada keadilan, dan yang kita harapkan dari pemangku kebijakan, paling enggak kita sebagai masyarakat sudah berperan ya dalam hal ini. Dari teman-teman seniman itu sudah menjadi agenda tahunan melakukan hal-hal itu, eksploitasi pesisir dan lain-lain dengan kegiatannya, memberikan edukasi. Paling enggak apa yang kegiatan kita saat ini yang kita lakukan itu bisa diberikan ruang ya, tadi yang disampaikan Mas Puji, ada ruang yang ya seperti itu ya. Jadi itu bisa diberikan ruangan yang layak lah. Jadi untuk apa yang mereka lakukan ya, berekspresi dengan eksplorasi tadi, terus mengedukasi supaya itu tersampaikan secara maksimal ya, tersampaikan secara efektif. Jadi ruang, ada kepedulian dari pemangku kebijakan. Jadi bukan hanya sekedar seremonial ya, melakukan kegiatan misalnya, ketika kita melakukan penghijauan atau penanaman pohon misalnya, setelah itu apa yang dilakukan? Selama ini kan tidak terekspos ya, setelah menanam itu memang terfokus di situ semua, media berapapun di situ mengekspos. Tapi setelah ini ditinggal, ini apakah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun kemudian dari hasil penanaman itu apa yang indikator keberhasilannya itu seperti apa? Itu kan sampai saat ini kan ya itulah kita perlu bersinergi ya, sinergi dalam arti segala elemen atau unsur dari masyarakat, peran-peran ini dimaksimalkan, dan paling tidak pemerintah mendukung. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan baik, dan kalau pemerintah selama ini selalu menggaungkan bahwa pembangunan berkelanjutan ini seperti apa? Berkelanjutan ya berkeadilan secara ekologis tadi. Berkelanjutan yang bagaimana gitu kan? Berkelanjutan dalam pemahaman kita adalah berkeadilan. Ya, ekologis tadi. Ya. Jadi jangan sampai hanya dibuat hanya tagline saja, tagline pembangunan berkelanjutan, tapi artinya belum maksimal ya, ada ya, belum maksimal. Ya. Baik, terima kasih Mas Tri. Sekarang Mas Karim, harapannya seperti apa agar lestari alamku, lestari negeriku ini bisa terjaga terus, alam bisa menjadi sahabat untuk kita? Ya, kesadaran ini harus dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya di kami pelaku seni ini, tapi makanya kemudian harus apa yang disampaikan Mas Tri, harus sinergi, ada bersinergi. Jadi seniman, budayawan, nanti ada pelaku usaha, usahawan, kerjasama ya, dan juga pemerintah. Ya, itu harus kolaborasi, harus sinergi. Gitu. Maka kalau dalam agama itu berjamaah, seperti yang dilakukan Bang Iwan Fals gitu kan. Berjamaah sambil berjamaah apa sambung arti kalian
Baik, pokoknya itu ya, seperti lagu Iwan Fals ya. Dengan berjamaah menyebut asma Allah, saling asa, saling asih, saling asuh, berdoalah sambil berusaha agar hidup jadi tak sia-sia. Nah ini berjamaah itu menjadi penting, artinya sinergi ini bersama-sama. Itu tidak sendirian. Baik, Mas Puji sekarang keren, apakah ikut menyanyi? Enggak. Aku rocker di sini. Iya. Harapannya seperti apa Mas Puji Saya terhadap pemerintah? Pengennya bagaimana? Melalui Tilik Segoro, saya pikir saya sudah punya semacam tumpahan, semacam tunggangan atau apa itu untuk menyadarkan, untuk itu melalui Tilik Segoro itu saya punya harapan besar lah di situ. Jadi untuk kemajuan seni rupa sendiri di Jepara, kemudian seni-seni kesadaran yang kita sampaikan itu semoga sampai kepada masyarakat, kemudian kita bersama-sama berjamaah untuk saling peduli melestarikan alam terutama di garis pantai itu kan. Karena sebenarnya ketika kita setiap individu punya kesadaran untuk memelihara alam, ya otomatis alam itu akan menjadi lestari ya, karena setiap orang sudah punya warning sendiri-sendiri untuk tidak baiklah nanti kita ngotorin air, sementara kita butuh air itu sendiri, kenapa kita harus mengotori air itu kan. Itu akan efek sebenarnya itu move yang sederhana saja, kesadaran yang kecil saja sudah mampu untuk melindungi alam ini gitu kan. Padahal itu hanya kecil saja, itu sudah mampu untuk melindungi alam ini dan efeknya akan sangat besar terhadap kehidupan ini. Iya, betul sekali. Kasihan anak cucu kita nanti. Nah, itu juga yang menjadi yang perlu kita ingat ya, bahwa hidup itu tidak hanya saat ini, tapi kepada nanti anak cucu kita yang akan menikmati apa yang kita lakukan saat ini. Baik, terima kasih Mas Puji. Mas Roni sekarang harapannya seperti apa? Harapan saya semoga ya baik-baik, hubungan alam dan manusia baik-baik, hubungan masyarakat dengan pemerintah baik-baik. Iya. Jadi ya berniat baik, diawali dengan niat baik, berkelakuan baik, diakhiri dengan kebaikan, membuang sampah pada tempatnya. Walaupun saya juga masih nyampah, misalnya buang ke sembarangan. Itu dimulai dari perilaku baik. Iya, dimulai dari perilaku baik. Dimulai dari niat baik. Niat baik sehingga muncullah kebaikan Iya, itu yang terus lestari. Kebaikan itu akan kembali pada kita. Akan kembali kepada kita. Terima kasih Mas Tri, Bung Karim, Mas Puji dan juga Mas Roni. Semoga podcast kita bermanfaat untuk semua masyarakat terutama yang ada di Kabupaten Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.